Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Novita. Saya dari kelompok 1 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Ini saya akan menjelaskan lampiran soal tentang single linked list, yaitu ada insert depan, insert belakang, hapus depan, hapus belakang, sisip tengah, panjang list, dan tampilkan list. Untuk programnya adalah berikut. Nah, di sini pertama ada include IOStream. Include IOStream ini merupakan header supaya kita bisa menggunakan input dan output berupa in dan out. Nah, kemudian ada using namespace std, itu untuk supaya kita tidak perlu using namespace std dan semikolon. Nah, itu supaya kita tidak perlu menuliskan std.2.2 di depan out dan di depan out, in, ataupun yang lain. Nah, kemudian struct node ini untuk mendeklarasikan struct bernama node, yang mana akan digunakan sebagai elemen dari linked list. Struktur ini mewakili satu node dalam linked list. Di sini ada variabel data bertipe integer, yang mana dia untuk menyimpan nilai informasi dari node tersebut. Kemudian node bintang next ini untuk dia merupakan pointer yang bernama next dalam node, yang menunjuk ke node berikutnya dalam linked list. Jika ini adalah node terakhir, maka next akan bernilai 0. Ini untuk penutup struct-nya atau menandakan akhir dari pendefinisian struktur tadi, struktur node. Kemudian node bintang head sama dengan 0 itu untuk membuat pointer head bertipe node bintang yang menunjuk ke node pertama dalam linked list. Nilai awalnya 0, artinya linked list masih kosong. Selanjutnya ada prosedur insert depan tipenya void ya, di mana ada data bertipe integer. Fungsi ini untuk menambahkan node baru di awal linked list atau di bagian depannya. Nah, di dalam prosedur ini ada node bintang baru sama dengan new node. Nah, itu untuk membuat node baru secara dinamis menggunakan operator new. Node ini akan menyimpan data yang ingin ditambahkan. Selanjutnya ada baru data sama dengan data. Ini untuk mengisi bagian data dari node dengan nilai yang diberikan sebagai parameter fungsi. Selanjutnya ada baru next sama dengan head. Ini untuk menautkan node baru ke node sebelumnya yang berada di awal atau di head. Nah, jadi sekarang node baru menunjuk ke node lama. Selanjutnya ada head sama dengan baru, itu untuk memindahkan head agar menunjuk ke node baru. Jadi sekarang node baru menjadi node pertama. Dan kurung kurang ini untuk mengakhiri prosedur insert depan. Selanjutnya ada prosedur insert belakang tipe void. Ada data bertipe integer, di mana di dalamnya di dalam prosedur insert belakang ini ada node bintang. Oh ya, prosedur insert belakang ini untuk menambahkan node di akhir linked list. Ada node bintang baru sama dengan new node itu untuk
untuk alokasi memori untuk node baru. Dan ini baru data sama dengan data dan baru next sama dengan nol itu untuk mengisi node dengan data yang diberikan dan set next menjadi nol. Karena ini akan menjadi node terakhirnya. Kemudian di sini ada pernyataan kondisi di mana head sama dengan nol, maka nilai head itu sama dengan baru. Yang mana jika linked list kosong atau headnya sudah sama dengan nol, maka node baru langsung menjadi head. Untuk else, jika pernyataan head sama dengan nol tadi tidak terpenuhi, maka node bintang bantu sama dengan head. Jika tidak kosong, maka dia akan membuat pointer bantu untuk menelusuri sampai ke node terakhir. Selanjutnya ada while, yang mana bantu next tidak sama dengan nol, maka nilai bantu akan menjadi bantu next. Yang mana ini dan selanjutnya ada bantu next itu sama dengan baru. Belum. Yang bagian while in dulu. Ini membuat loopnya berpindah dari node ke node hingga mencapai node terakhir. Yang mana di sini next sama dengan nol. Kemudian ada bantu next sama dengan baru itu untuk yang mana setelah node terakhir ditemukan, maka ditautkanlah next-nya ke node yang baru. Yang ini untuk menutup bagian else-nya, dan ini untuk mengakhiri prosedur insert belakang. Selanjutnya ada prosedur sisip tengah. Prosedur sisip tengah ini untuk menyisipkan node pada posisi tertentu. Posisi pertama dianggap depan. Di sini ada pernyataan kondisi, yang mana jika posisi kurang dari sama dengan 1, maka dia akan memanggil prosedur insert depan untuk data, lalu di return. Selanjutnya, node bintang baru sama dengan new node, dan baru data sama dengan data ini untuk membuat node baru dan isi datanya. Dan node bintang bantu sama dengan head ini untuk menjadi pointer bantu yang digunakan untuk menelusuri list sampai posisi yang dimaksudkan. Kemudian ada perulangan for, yang mana ada variabel i bertipe integer, yang mana i itu sama dengan 1 hingga posisi kurang 1. Dan bantu tidak sama dengan 0. Untuk i terus bertambah 1 atau i++. Itu bantu sama dengan bantu next. Nah, perulangan ini berjalan sampai node sebelum posisi sisipan atau sampai list habis. Misalnya, jika ingin disisip ke posisi 3, maka perulangannya ini berhenti di node yang kedua. Selanjutnya ada pernyataan kondisi, if else, yang mana jika bantu tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan baru next itu sama dengan baru bantu next, dan bantu next itu sama dengan baru. Yang mana jika node bantunya valid, maka sisipkan node baru setelahnya. Node baru menunjuk ke node setelah bantu. Untuk else-nya, dia akan menampilkan teks posisi di luar jangkauan. Itu jika posisinya lebih dari panjang list. Ini untuk menutup pernyataan kondisi, dan ini untuk menutup prosedur sisip tengah. Selanjutnya ada prosedur hapus depan.
Nah, prosedur hapus depan ini untuk menghapus not pertama atau head. Di sini ada pernyataan kondisi, yang mana jika list tidak kosong atau head tidak sama dengan 0, maka not bintang hapus sama dengan head, dan head sama dengan head next, kemudian delete hapus. Jika Ini artinya jika list tidak kosong, maka simpan head ke pointer sementara hapus. Lalu pindahkan head ke node berikutnya, kemudian hapus node lama. Untuk else-nya, jika listnya kosong, maka tampilkan pesan list kosong. Kemudian ini untuk menutup prosedur hapus depan. Mengakhiri prosedur hapus depan. Selanjutnya ada prosedur hapus belakang. Prosedur hapus belakang ini untuk menghapus not yang terakhir. Di sini ada pernyataan kondisi yang mana jika head sama dengan 0, maka cetak pesan list kosong. Yang mana ini artinya jika listnya itu kosong, maka dia akan menampilkan pesan list kosong. Kemudian else if, kondisi di mana head next itu sama dengan 0, maka dia akan menghapus head dengan delete head, dan head itu menjadi sama dengan 0. Jika yang artinya itu jika hanya satu not, langsung hapus dan kosongkan list. Kemudian untuk else, not bintang bantu sama dengan head. Kemudian ada while, di mana bantu next tidak sama dengan 0, maka dia akan bantu sama dengan bantu next. Selanjutnya setelah while, dia akan mendelete bantu next, dan bantu next menjadi 0. Itu artinya jika lebih dari satu node, cari node yang kedua terakhir. Setelah itu, hapus node terakhir dan set next dari node bantu menjadi 0. Dan kurung kurawal ini untuk menutup prosedur hapus belakang. Selanjutnya ada fungsi hitung panjang. Nah, fungsi hitung panjang ini untuk menghitung jumlah node dalam list. Di dalamnya diinisiasi dulu variabel panjang bertipe integer itu bernilai 0. Dan node bintang bantu itu sama dengan head. Ini untuk inisialisasi penghitung dan pointer bantu itu dimulai dari head. Selanjutnya ada while, bantu tidak sama dengan 0, maka panjang plus plus dan bantu sama dengan bantu next. Kemudian setelah while ada di return panjang. Untuk while itu artinya selama belum mencapai akhir list, maka tambah penghitung dan maju ke node berikutnya. Panjangnya selalu ditambah 1 sampai dia mencapai akhir list. Dan return panjang ini untuk mengembalikan nilai panjang list. Dan ini untuk mengakhiri fungsi hitung panjang. Selanjutnya ada prosedur tampil list. Prosedur tampil list ini untuk mencetak isi linked list dari awal hingga akhir. Di sini not bintang bantu sama dengan head. Dan kemudian dia akan menghasilkan pesan isi list. Yang mana while bantu tidak sama dengan 0. Cout bantu data, dan dia akan menghasilkan seperti bentuk tanda panah ini, dan kemudian bantu sama dengan bantu next. Kemudian cout menampilkan pesan 0. Ini dia akan mencetak isi linked list dari awal hingga akhir, yang mana setiap node ditampilkan datanya diikuti dengan tanda yang seperti tanda panah ini tadi. Dan jika sudah habis isi linked listnya, maka ditampilkan pesan 0. Nah, kemudian kurung kurawal ini untuk mengakhiri prosedur tampil list.
Selanjutnya masuk ke fungsi main, merupakan fungsi utamanya. Di sini ada cout insert. Nah, cout insert ini untuk cout insert ini untuk menampilkan pesan insert di layarnya. Eh, di sini ada insert depan, nilainya 3, berarti di sini dia akan membuat not baru yang bernilai 3. Next dari not ini akan menunjuk ke head saat ini, yang mana headnya tadi masih 0, lalu head diganti menunjuk ke not baru ini, yaitu 3 ini. Nah, selanjutnya insert belakang, itu nilainya 6. Jadi, dia akan membuat not baru bernilai 6. Nah, karena head tidak 0, maka fungsi mencari not terakhir, yaitu 3. Jadi, not 3 punya next yang awalnya 0, yang sekarang diarahkan ke not baru yang merupakan nilai 6 ini tadi. Oh ya, sampai di insert depan 3 ini tadi, maka isi linked list-nya tadi ada 3, panah, 0. Lalu setelah insert belakang 6 ini, jadi isi linked list-nya ada 3, panah, 6, panah, dan 0. Selanjutnya insert belakang 12. Nah, ini untuk membuat not baru bernilai 12. Dia akan mencari not yang terakhir, yaitu 6 tadi. Dan 6 panah next diarahkan ke not 12. Jadi setelah insert belakang 12 ini, isi linked list-nya ada 3, panah, 6, panah, 12, panah, 0. Lalu setelah memanggil prosedur tampil list, memanggil prosedur tampil list ini, jadi yang ditampilkan itu untuk menampilkan isi list. Jadi isi list yang ditampilkan itu tadi ada 3, panah, 6, panah, 12, panah, 0. Nah, kemudian di sini ada cout sisip tengah. Ini untuk menampilkan pesan sisip tengah, posisi 3. Karena di sini saya memilih posisi untuk menyisipkan not baru di posisi yang ketiga menggunakan prosedur sisip tengah. Di sini nilai yang akan disisipkan itu adalah 9 di posisi ketiga. Jadi penulisannya itu sisip tengah 9,3. Jadi di sini dia akan membuat not baru yang bernilai 9. Disisipkan di posisi yang ketiga, yang mana setelah not yang kedua. Jadi, setelah sisip tengah ini, maka maka isi linked list-nya ada 3, panah, 6, panah, 9, panah, 12, dan panah 0. Selanjutnya, ya, isi linked list-nya tadi ditampilkan dengan memanggil prosedur tampil list ini lagi. Jadi tadi hasil linked list-nya ada 3, panah 6, panah 9, panah 12, dan panah 0. Kemudian cout panjang list. Nah, di sini dia akan menampilkan teks panjang list. Kemudian dia akan menampilkan juga hasil dari fungsi hitung panjang yang dia panggil di sini. Jadi, ini untuk menghitung jumlah node-nya, di mana node-nya tadi ada 3, 6, 9, dan 12, lalu selesai. Jadi, panjang panjang listnya itu adalah 4. Selanjutnya di sini ada cout hapus. Nah, di cout hapus ini dia akan menampilkan pesan
di layarnya itu yang berupa hapus. Nah, di sini pertama ada dia memanggil prosedur hapus depan. Nah, di prosedur hapus depan yang dipanggil ini itu untuk menghapus not yang pertama, yaitu tadi not yang pertama itu 3. Jadi hit sekarang berpindah ke not berikutnya yaitu 6. Setelah 3 itu dihapus. Jadi yang headnya itu jadi 6. Atau not yang pertamanya itu jadi 6. Jadi setelah prosedur hapus depan ini ada dipanggil prosedur tampil list. Jadi yang ditampilkan itu isi listnya adalah 6, panah 9, panah 12, dan panah 0. Karena tadi sudah dilakukan hapus depan yang mana dia menghapus 3. Selanjutnya hapus belakang, prosedur hapus belakang. Prosedur hapus belakang ini dia akan menghapus not bagian belakang. Tadi bagian belakangnya itu 12. Nah, jadi dia di sini menghapus not yang terakhir yaitu 12. Jadi di prosedur selanjutnya ini prosedur tampil list. Jadi isi linked listnya adalah 6, panah 9, panah 0. Nah, selanjutnya ada dipanggil prosedur hapus depan. Ini untuk menghapus not yang pertama lagi. Jadi tadi not yang pertamanya adalah sudah angka 6 ya. Jadi yang dihapus itu 6. Jadi untuk tampil list ini, prosedur tampil list ini, jadi yang ditampilkan itu sisanya ada 9, panah 0. Nah, selanjutnya prosedur hapus depan lagi. Ya, setelah dilakukan prosedur hapus depan ini, listnya menjadi kosong atau sisa 0 saja. Ya, tadi setelah hapus depan ini tadi, sisa 9, panah 0 kan. Nah, jadi setelah dihapus depan ini, 9 juga dihapus. Jadi sisa 0 saja. Untuk tampil list ini, sisa 0 saja isi listnya. Nah, selanjutnya di return 0 untuk mengembalikan nilai nolnya. Nilai 0. Nah, dan kurung kurang ini untuk mengakhiri fungsi mainnya. Kemudian kita coba running untuk melihat bagaimana tampilan tampilan outputnya di layar. Nah, jadi sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi, dia akan menampilkan teks insert, kemudian untuk isi listnya dari 3, panah 6, panah 12, panah 0. Kemudian dia akan menampilkan teks sisip tengah posisi 3. Kemudian ditampilkan isi listnya yang mana menjadi tadi nilai yang disisipkan itu 9. Dia ke posisi ketiga. Jadi ini posisi pertama, ini posisi kedua, dan posisi ketiga dia menyisipkan nilai 9 tadi. Jadi isi listnya yang ditampilkan itu menjadi 3, panah 6, panah 9, panah 12, dan panah 0. Kemudian ditampilkan panjang list. Tadi panjang listnya itu 4. Ada 3, 6, 9, dan 12. Jadi panjang listnya 4. Kemudian dia menampilkan teks hapus. Tadi, eh, nah, berdasarkan prosedur-prosedur tadi, dia pertama menghapus depan, menghapus 3. Jadi isi listnya jadi 3-nya sudah dihapus. Jadi 6, 9, dan
12 dan 0. Lalu hapus belakang, dia menghapus 12 ini. Jadi dia 6 panah 9 panah 0. Lalu hapus depan lagi, dia menghapus yang 6 jadi 9 panah 0. Lalu dia hapus depan lagi, dia menghapus 9. Jadi isi listnya sisa 0. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.